Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kalian? Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Sehat nggak? Alhamdulillah, saya juga sehat. Saya akan seperti pada pertemuan yang kemarin, kita sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam. Hari ini kita akan mempelajari bukti-bukti peninggalan dari kerajaan Islam. Sebelumnya, materinya sudah saya share kepada ketua kelasnya, Putri Ardiani. Boleh tolong di-share screen? Oke, hari ini kita membahas mengenai bukti-bukti peninggalan dari kerajaan Islam. Next. Adapun kompetensi dasarnya yaitu KD 3.8, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu, next. Yang pertama, siswa dapat mampu menganalisis contoh bukti-bukti peninggalan kerajaan Islam yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Yang kedua, mengumpulkan tulisan atau kesimpulan tentang contoh bukti-bukti peninggalan kerajaan Islam yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Oke, sebelum mulai kepada kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, boleh di next slide-nya. Oke, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Ibu mau tanya nih, dari kalian, apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ketika melihat gambar ini, apa yang terlihat di pikiran kalian? Silakan. Seperti gambar masjid, Bu. Tempat beribadah. Iya. Untuk orang Islam, Bu. Tempat beribadah. Oke, Bagi tempat beribadah. Ada juga yang bilang masjid. Lalu ada lagi? Udah ya, kayaknya clue-nya udah mengarah ke situ. Ya, benar. Hari ini kita belajar mengenai salah satu peninggalan dari kerajaan Islam. Kita memfokuskan kepada salah satu masjid peninggalan dari kerajaan Banten. Ya, bisa di next. Oke, fokus pembahasannya itu yang pertama ada sejarah Masjid Agung Banten, yang kedua ada arsitektur dari Masjid Agung Banten, dan yang ketiga fungsi masa kini Masjid Agung Banten. Nah, sejarah Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten ini merupakan peninggalan dari kerajaan Islam yang berada di wilayah Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Masjid ini didirikan pada abad ke-16, yakni pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin periode tahun 1552 sampai 1570, di mana masjid ini merupakan peninggalan kerajaan Banten yang menjadi salah satu bukti kejayaan dari kota pelabuhan Banten yang masih berdiri hingga saat ini, di mana tadi kan ada Sultan Maulana Hasanuddin. Dia ini merupakan raja pertama dari Kesultanan Banten yang juga merupakan seorang putra dari Sunan Gunung Jati. Oke, bisa di next. Lalu ada arsitektur dari Masjid Agung Banten.
Yang pertama, Kompleks Masjid Agung Banten ini terdiri dari bangunan masjid, serambi pemakaman, piyama di sisi kanan dan kirinya, lalu ada menara, serta tempat pemakaman di halaman sisi utara. Seperti yang kita tahu, Masjid Agung Banten ini dulunya itu tempat untuk makam-makam para pendahulu di daerah Banten itu ya, seperti istrinya Sultan Ageng Tirtayasa, lalu ada makam-makam Sunan. Lalu yang kedua, dari segi arsitekturnya, Masjid Agung Banten ini mempunyai bangunan utama, ya ini atapnya yang bertumpuk 5, mirip dengan pagoda Cina yang dirancang oleh arsitek bernama Cek Bancut. Oke, Cek Bancut ini dia menambahkan sekitar 15 kuburan serta menara setinggi 24 meter. Lalu sekitar periode yang sama dibangun pula ada tiama atau pavilion yang bergaya Eropa yang kemudian dirancang oleh seorang arsitek bernama Lucas Kardel, yaitu orang Belanda yang kemudian dia ini menjadi seorang mualaf gitu. Nah, yang ketiga, dari segi arsitektur adanya perpaduan unsur Jawa, Eropa, dan Cina menyatu sempurna pada arsitektur Masjid Agung Banten. Next. Oke, lalu ada fungsi masa kini dari Masjid Agung Banten. Di mana kita tahu seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, dulunya ini Masjid Agung Banten ini merupakan tempat dari pemakaman atau makam-makam dari para sunan-sunan, lalu ada istri dari Sultan Ageng Tirtayasa, lalu ada pokoknya kayak petinggi-petinggi Banten, tokoh-tokoh Banten yang sudah berjuang atau sudah berjasa kepada kerajaan Banten itu dimakamkannya di sekitar Masjid Agung Banten ini. Tetapi ini selain digunakan untuk sebagai tempat ibadah oleh umat Islam, terus ada juga wisata religi juga untuk berziarah ke kompleks pemakaman Sultan-Sultan Banten serta keluarganya. Nah, seperti makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, lalu ada Sultan Ageng Tirtayasa, dan kemudian ada Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Jadi, seperti yang bisa kita lihat dari gambar tersebut, itu digunakan oleh para wisatawan untuk bukan hanya sekedar untuk sholat saja atau menunaikan ibadah saja, tetapi untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti wisata dan juga berziarah ke makam sultan-sultan yang ada di Banten beserta dengan keluarganya. Oke, mungkin itu pembahasan kita hari ini tentang bukti-bukti dari kerajaan Islam di Indonesia, khususnya di Kerajaan Banten yang masih dipakai hingga sekarang, yaitu Masjid Agung Banten. Nah, dari penjelasan Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pemaparan materinya. Silakan. Mohon izin Ibu. Iya, siapa namanya? Raka Ibu dari kelas IPS 1. Oh iya. Oke, Raka. Silakan Raka untuk memberikan kesimpulan. Terima kasih Ibu. Jadi kesimpulan pada materi yang Ibu sampaikan hari ini adalah bahwa peninggalan kerajaan Islam, terutama Masjid Agung Banten itu, meskipun pada awalnya digunakan sebagai makam para raja, namun dia juga berfungsi sebagai masjid. Sampai sekarang masjid ini masih dipakai sebagai masjid yang tentu saja dipakai sehari-hari sebagai tempat ibadah. Itu artinya apa yang ditinggalkan oleh kerajaan Banten pada masa lalu masih memiliki dampak sampai saat ini.
nggak menutup kemungkinan beberapa hal-hal yang juga menjadi peninggalan lain Kerajaan Banten juga masih ada sampai saat ini. Hanya saja mungkin itu akan dipelajari pada materi-materi berikutnya yang akan Ibu sampaikan. Mungkin itu Ibu yang bisa saya berikan kesimpulan. Mohon maaf apabila ada Oke, kekurangan. bagus sekali kesimpulan dari Raka Kadar ya. Mungkin selain Raka Kadar, ada yang ingin menambahkan kesimpulannya? Saya ingin menambahkan Ibu. Oke, boleh. Siapa namanya? Putri Ibu dari kelas IPS. Oke. Oke, Putri, silakan untuk menambahkan kesimpulan. Ya, jadi selain digunakan untuk beribadah juga, masjid ini juga merupakan gambaran dari bagaimana percampuran budaya di Indonesia, Ibu. Bisa dilihat dari tadi atap masjid tersebut berbentuk seperti kuil atau vihara Cina seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Putri atas tambahan kesimpulannya, bagus sekali ya. Ya, jadi karena teman-teman udah menyimpulkan ya materinya, benar sekali bahwa Masjid Agung Banten dulunya itu sebagai tempat-tempat dari makam para Sultan Banten dan keluarganya. Tetapi sekarang digunakan selain untuk beribadah, juga untuk wisata religi serta untuk berziarah. Dan juga Masjid Banten ini merupakan perpaduan dari Cina, lalu juga tadi ada dari Eropa ya, seperti itu ya. Mungkin dari penjelasan Ibu sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tugas sudah Ibu berikan di Google Classroom, silakan kerjakan secara individu ya, berupa resume. Waktunya 1 minggu dari pertemuan hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila penjelasan dari Ibu ada yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat semua. Terima kasih, Bu. Sehat Ya, juga Ibu. sama-sama. Bu. Iya, terima kasih.